Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun, selamat datang di acara Ngopi Awasi, Ngobrol Pintar, Pengawasan dan Demokrasi. Dalam episode kali ini, kita kedatangan salah satu sahabat dari organisasi kepemudaan di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu GP Ansor dengan Bang Betianto. Selamat datang, Bang. Ya, Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara Ngopi Awasi ini. ya. Sebelumnya, Bang, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan di bulan puasa ini gimana? Apa sudah pecah atau belum? Insya Allah Alhamdulillah belum, Bang. lancar. Lancar ya? Alhamdulillah puasa terus. Oke, Bang. Ya, sebelumnya, Bang, ini terima kasih kembali sudah bisa menyempatkan hadir di acara Ngopi Awasi ini. Untuk pertama Bang, mungkin ada beberapa orang atau di penonton kita yang tidak memahami nih apa itu GP Ansor. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, organisasi GP Ansor itu seperti apa secara ringkas, dan juga Abang di sana berperan sebagai apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yang pada hari ini telah menggelar program Ngopi Awasi, ngobrol ngobrol pintar, pengawasan dan demokrasi. Nah, dalam hal ini suatu kebanggaan bagi Gerakan Pemuda Ansor, khususnya Kabupaten Pesisir Barat, yang telah melibatkan dalam program Ngopi Awasi ini. Baik, terkait pertanyaan dari moderator atau pembawa acara ini, bahwa apa sih Ansor ya? Iya, GP Ansor. GP Ansor itu apa? Kita berbicara makna bahwa secara harfiah atau secara makna keorganisasian, kita sering mendengar singkatan GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Jadi Ansornya itu kita mengambil atau menisbatkan bahwa dari zaman Rasulullah, bahwa kita menisbatkan dari kaum Ansor. Dulu kan ada namanya kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Makna Ansor itu sendiri yaitu penolong. Itu sekilas makna secara harfiah ya. Yang jelas, Gerakan Pemuda Ansor ini keberadaannya adalah gerakan organisasi kepemudaan, keislaman, dan keindonesiaan. Mulai dari pimpinan pusat levelnya sampai pimpinan wilayah, sampai pimpinan cabang di tingkat kabupaten, dan kebetulan di Kabupaten Pesisir Barat ini sampai dengan tingkatan kecamatan dan tingkatan ranting. Untuk di Kabupaten Pesisir Barat ini sendiri, pimpinan cabangnya diamanatkan periodisasi kali ini saya sebagai ketua dan dibantu oleh sekretaris dan jajaran yang lain. Dan di tingkatan kecamatan ada namanya pimpinan anak cabang. Ada di 11 kecamatan, mulai dari Lemong sampai dengan Bengkunat. Di Kabupaten Pesisir Barat ini ada 116 desa, 2 kelurahan. Ranting kita masih proses ya. Masih ada 30% yang sudah terbentuk pimpinan ranting. Nah, itu sekelumit tentang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih Bang Betianto penjelasan singkatnya tentang GP Ansor. Berarti ini sekarang Abang sebagai ketua dari GP Ansor di Kabupaten Pesisir Barat ya, Bang? Iya, jadi pasca Kompercap, Konferensi Pimpinan Anak Cabang di 2024 kemarin, saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat untuk menahodai masa hikmat 2024 sampai 2029 nanti. Ya, untuk seorang
Bang Betianto ini yang masih muda bisa memegang sebagai ketua ya Bang ya, tadi di salah satu organisasi pemuda GP Ansor, yang mungkin ada beberapa orang yang sudah memahami itu GP Ansor itu salah satu organisasi pemuda yang sudah lama ya Bang ya, ada di Indonesia ya. Di Indonesia pada tahun 1926. Sudah lama ya. Bahkan sebelum merdeka sudah ada. Sebelum merdeka sudah ada. Mungkin salah satu penggerak kemerdekaan Indonesia juga ya Bang. Salah satu penggerak Sumpah Pemuda itu bagian daripada sebagian ya. Salah satunya GP Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Iya. Nah Bang, ini kan Abang sebagai ketua ya Bang ya, di GP Ansor Kabupaten Pesisir Barat. Nah, kami kan selaku Bawaslu ini kan ada yang namanya program pengawasan partisipatif nih Bang. Pengawasan partisipatif itu bagaimana kita mengajak masyarakat atau organisasi pemuda untuk sama-sama mengawasi baik dalam pemilihan umum dan pemilihan pilkada. Nah, yang saya mau tanya nih Bang, ini kan kita sebagai salah satu tekanan ya Bang ya. Gimana sih Bang kita komitmennya untuk GP Ansor dari Abang sendiri dan organisasi GP Ansor Kabupaten Pesisir Barat, sinergi dan perannya dalam pengawasan partisipatif ini Bang? Saya sampaikan tadi bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini organisasi yang berlandaskan Islam dan ada tipikalnya sendiri bahwa Islam yang dijalankan atau dipedomi oleh GP Ansor ini Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah memilih pemimpin itu suatu kewajiban, fardu ain ya. Wajib bagi individu untuk menentukan pilihan pemimpinnya. Nah, tentu ada indikasinya, ya ketika memilih calon pemimpin. Nah, dan kebetulan di Indonesia sistem pemilihan pemimpin yang kita pahami atau kita anut adalah sistem demokrasi. Maka wajib bagi kita Gerakan Pemuda Ansor untuk mengikuti perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Ya, mulai dari level kabupaten, level provinsi dan nasional. Nah, kemudian ada indikasi cara kita memilih di Ansor itu bagaimana cara kita memilih pemimpin. Itu diajarkan bahwa ketika calon itu lebih dari satu orang, maka pilih yang baik, yang paling baik calon di antara calon itu. Maksudnya begini, baik secara pandangan Islam, baik juga secara pandangan umum, kinerja ya. Nah, dan kemudian apabila tidak ada yang baik, kita kan bisa menilai kan, kadang-kadang calon pemimpin baik yang levelnya nasional, katakanlah pemilihan presiden, kita kan bisa melihat kan track record, jejak digital, rekam jejaknya. Apabila di antara calon itu tidak ada yang baik, maka kita pilih yang keburukannya sedikit. Nah, itu saya mulai dari situ. Kemudian bagaimana kemudian komitmen kita sebagai lembaga organisasi Gerakan Pemuda Ansor atau PKP yang notabene adalah pemuda-pemuda semua isinya. Ya, namanya juga Gerakan Pemuda Ansor, tentu isinya pemuda ya. Kalau pemudinya ada sendiri dia, patayat, cewek-ceweknya. Mas ini masih apa, bujang apa? Kalau sudah ada saya berkeluarga? kebetulan sudah berkeluarga. Ada berkeluarga. Ada patayat namanya, yang di situ diisi oleh pemudi-pemudi. Jadi komitmen kita dalam mengawasi demokrasi ini tentu kita sebagai lembaga organisasi kepemudaan ini bahwa kita diajarkan untuk mengawal demokrasi ini. Namun perlu kita sampaikan di sini bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini secara organisasi dia dilarang untuk berpolitik praktis. Tidak boleh baik secara organisasi atau secara individu membawa nama organisasi menyatakan dukungan kepada salah satu calon atau mendukung program salah satu calon. Itu jelas, itu instruksi dari pimpinan pusat ya. Sekarang masih diketuai oleh Dr. Haji Adin Jauharudin. Nah, jadi di sini kita memilih
tapi tidak berpihak. Berpolitik tapi tidak berpolitik praktis, ya. Tidak berpolitik praktis artinya kita tidak sedang dalam mendukung salah satu calon, mengusung salah satu calon, atau bahkan dilarang keras apabila kita terlibat dalam partai politik. Di dalam ADART Ansor bahwa kita dilarang terlibat dalam partai politik. Kemudian bagaimana kaitannya komitmen kita untuk menciptakan, karena kan tujuan dari Bawaslu ini kan untuk mengawasi pemilihan atau pemilu, ya. Iya. Yang kemudian outputnya pemilihan itu melahirkan pemimpin yang adil dan kemudian benar-benar pilihan rakyat. Dan kemudian mengawasi ini dalam proses konteks pemilihan atau pemilu itu, proses yaitu berjalan aman, damai, dan kemudian langsung, umum, bebas, rahasia. Itu komitmen Bawaslu, ya. Iya. Nah, dan itu juga menjadi komitmen daripada Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Nah, jadi bahwa di negara kita ini kita akan merasa aman beribadah apabila negara kita aman, baik di level kabupaten, di level itu, di level provinsi, dan di level nasional. Maksudnya begini, kita selalu mendukung untuk adapun pilihannya beda, tapi kita tetap satu warga negara Indonesia dalam lindungan sama undang-undang dan Pancasila. Kita dijamin untuk menyalurkan hak pilih kita. Nah, jadi di samping itu kita sebagai Gerakan Pemuda Ansor benar-benar menyampaikan kepada kader kita, kepada masyarakat, menghimbau agar kita menyalurkan atau menentukan pilihan kita kepada pemimpin, baik pilkada ataupun pemilu, yang sesuai dengan hati nurani kita, atau tidak ada intervensi dari pihak eksternal. Ya, terima kasih penjelasannya tadi Bang Betianto. Bagus sekali tadi penjelasannya untuk komitmen GP Ansor sendiri, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, ya Bang, ya. Dengan Abang sebagai ketuanya itu, setelah tadi penjabarannya itu sangat membantu untuk Bawaslu kan. Yang mau saya tanyakan lagi nih Bang, tadi kan kita kan langkahnya untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh GP Ansor ini Bang, selaku Abang ketuanya kan, itu banyak tuh langkah-langkahnya kan, terutama dari kita mendidik kader untuk memilih pemimpin, ya tadi Bang, agar yang tercipta ya pemimpin yang bagus untuk Indonesia umumnya dan untuk Kabupaten Pesisir Barat khususnya, ya Bang, ya, di dalam pemilihan itu. Nah, yang saya pengen tanya itu GP Ansor khususnya nih untuk di Kabupaten Pesisir Barat, organisasi GP Ansor, apalagi Abang sebagai ketuanya nih Bang, ini fokusnya nih di dalam langkah-langkah tadi itu yang banyak tadi untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang akan dilakukan GP Ansor, itu yang lebih difokuskan nih Bang, yang dititik beratkan nih untuk dalam langkah-langkah tadi, apa yang selaku ketua nih Bang Betianto, apa yang akan jadi fokusnya nih Bang untuk GP Ansor? Baik, jadi saya pikir kewajiban mengawasi secara partisipatif ini kan secara umum kan kewajiban masyarakat Indonesia. Siap. Baik secara lembaga, organisasi, atau sebagai individu warga negara. Nah, jadi dalam konteks pengawasan partisipatif, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor secara partisipatif. Tetapi secara eksekusi kewenangan penuh mengawasi proses pemilihan atau pemilu itu berada di kawan-kawan Bawaslu, begitu ya. Nah, jadi kita sebagai bentuk komitmen kita, saya lanjutkan sebagai bentuk komitmen kita, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pesisir Barat, pada periodisasi sebelum saya, sahabat Sadang atau masa hikmat sebelum saya, itu pernah diundang oleh Bawaslu yang periode sebelum ini juga,
periode 2019 sampai 2024. Jadi diundang untuk tanda tangan MOU. MOU-nya sebagai lembaga Bawaslu dan lembaga organisasi Gerakan Pemuda Ansor bekerja sama untuk melakukan pengawasan partisipatif. Nah, itu kita sudah menuangkan di dalam surat dan ditandatangani oleh Bawaslu dan Gerakan Pemuda Ansor. Tentu dalam hal ini itu tidak selesai sampai di situ saja. Nah, kadang-kadang dalam bentuk rapat koordinasi, dalam bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu sering melibatkan Gerakan Pemuda Ansor dan juga sahabat-sahabat yang lain atau organisasi-organisasi lain. Ini sebagai komitmen Bawaslu untuk menjalin hubungan antara Gerakan Pemuda Ansor untuk melakukan pengawasan partisipatif. Nah, jadi komitmen daripada Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri bahwa kita secara partisipatif melakukan pengawasan itu pertama kita menghimbau. Saya sebagai ketua pernah melakukan himbauan di Pilkada 2024 ini kemarin, menghimbau kepada seluruh jajaran kader Gerakan Pemuda Ansor dan juga masyarakat Kabupaten Pesisir Barat agar dalam pemilihan kepala daerah 2024 itu agar bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada isu sara, tanpa ada ras, agama dan suku, dan kemudian sama-sama menjaga kedamaian, keamanan. Jangan sampai dalam pemilihan yang digelar oleh KPU atau diselenggarakan oleh KPU, karena beda pemilih kita menjadi konflik sesama kita, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Itu yang sudah pernah dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pesisir Barat. Kedepannya kita tetap berkomitmen seperti itu, bahwa kita sebagai lembaga yang bagian daripada lembaga negara juga, kita ini dijamin oleh undang-undang dan jelas juga dasar pada organisasi ini, undang-undang dan Pancasila. Kita selalu berkontribusi untuk menciptakan kedamaian, menciptakan perdamaian di masyarakat. Dan kemudian kita benar-benar menolak adanya ras, isu ras atau isu agama, isu sara. Karena di Gerakan Pemuda Ansor itu diajarkan moderasi beragama, diajarkan juga kesamaan hak di antara kita sesama warga negara Indonesia. Dan kemudian walaupun kita berbeda-beda suku, kita ini di dalam konteks bernegara Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita sama ada di pesisir barat ini banyak suku sekarang. Ada Lampung yang memang suku asli pribumi, namanya juga pesisir barat ini bagian dari daerah Lampung ya. Dan Jawa juga suku Jawa sudah banyak, suku Sunda, suku Bali. Nah, kalau kita mengedepankan suku di antara kita, itu akan memicu konflik di antara kita. Nah, jadi siapapun calon pemimpinnya, baik dia orang Lampung, orang Jawa atau suku-suku yang lain, kita tetap mendukung selagi programnya berpihak kepada agama Islam, berpihak dengan masyarakat secara luas. Nah, itu ya. Berarti itu fokusnya kita lebih untuk memberitahu simpatisan dan anggota-anggota GP Ansor ini untuk memilih berdasarkan dengan tidak mencampur adukan sara ya Bang. Yang kita tahu juga memang sih itu di 2 periode pemilihan ini ya, khususnya di pemilu kan, apalagi di puncaknya di 2019 itu sempat tuh isu itu digoreng habis tuh, terutama konflik agama ya kan. Mungkin memang sih ada baiknya itu memang harus difokuskan Bang. Memang saya setuju sih kalau memang dari Bang Betiantonya dan GP Ansor itu memfokuskan untuk sara. Karena memang di dalam Bawaslu sendiri kita juga berkomitmen untuk menjaga itu supaya tidak terjadi. Ya,
terakhir nih Bang, eh, harapannya untuk Abang kan selaku ketua nih untuk GP Ansor di Kabupaten Pesisir Barat. Harapannya nih Bang untuk eh, organisasi yang akan Abang pimpin nih selaku ketua di periode Abang nih, khususnya nih harapan untuk GP Ansornya dan untuk Bawaslu serta untuk pemilu dan pilkada di kedepan ini akan kita hadapi, yaitu 2029 nih Bang. Harapannya nih khususnya untuk organisasi Abang sendiri itu gimana Bang selaku ketua? Baik, untuk harapan yang ke depan, karena ini kan masih lama kan, masih 2029, sekarang masih 2026, sekitar 3 tahun kemudian kan. Mudah-mudahan kita masih ketemu di tahun itu ya. Dan kayaknya saya sebagai ketua sudah tidak lagi sebagai ketua. Nah, jadi walaupun demikian, kita berharap bahwa dalam proses pemilu yang akan kita hadapi di 2029, tentu ini akan adanya regenerasi semua ya. Regenerasi dari mulai mungkin dari pengurus partai, dari penyelenggara pemilu itu KPU, dan juga rekrutmen Bawaslu itu kayaknya di tahun sebelum 2029. Nah, jadi harapannya mulai dari rekrut badan penyelenggara pemilu, badan pengawas pemilu, mulai dari yang permanen dan ad hoc, itu benar-benar dilakukan dengan akuntabel dan benar-benar terbuka, sehingga kualitas yang menjadi atau direkrut sebagai komisioner KPU dan Bawaslu itu benar-benar mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan juga sebagai pengawas pemilu. Kenapa demikian? Karena itu ketergantungan ya, siapa yang melakukan atau siapa yang ditugaskan untuk menjadi penyelenggara pemilu dan sebagai pengawas pemilu itu akan menghasilkan hasilnya, ada keterkaitan dengan siapa yang pelaku penyelenggara dan pengawas itu sendiri. Nah, dan kemudian dalam proses pemilu 2029 nanti harapannya kita tetap pemilu yang aman, adil, dan kemudian ada keterbukaan informasi dan tidak ada unsur daripada ketertekanan dari pihak manapun. Kita masih menjunjung kebebasan sebagai warga negara Indonesia untuk menentukan pilihannya siapa yang akan menjadi pilihannya. Nah, karena kita ini masih di momentum Ramadan, sedikit kita membahas ya terkait momentum Ramadan ini, bahwa pesan yang akan kita ambil hikmah daripada Ramadan ini, kita dituntut untuk menahan kalau konteksnya berpuasa, menahan yang membatalkan puasa. Itu di dalam konteks puasa. Dalam kehidupan sosial, kehidupan bernegara, dan kehidupan bermasyarakat, kita dituntut untuk menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, dan kemudian menahan diri mulai dari perkataan, perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan konflik. Kaitannya dengan pemilu, kita mesti benar-benar menyadari bahwa hikmah dari puasa ini benar-benar membidik atau mengajarkan kita agar kita tidak latah atau tidak berbuat atau bertindak di luar daripada koridor aturan, mulai dari aturan agama, aturan negara, dan katakanlah aturan pemilu itu sendiri ya. Nah, mungkin itu harapan kita dari Gerakan Pemuda Ansor. Sekali lagi saya Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan terima kasih, satu kehormatan bagi kami yang sudah diundang untuk menjadi narasumber dalam bincang-bincang ngopi awasi ngobrol pintar pencegahan, pengawasan dan demokrasi. Nah, mudah-mudahan program ini kedepannya benar-benar bisa mengedukasi masyarakat agar apa yang diharapkan oleh Bawaslu itu tersampaikan kepada lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Mungkin itu ya, Mas Adit.
Terima kasih pada Bang Betianto. Harapannya tadi ya kita juga sama ya Bang ya, sebagian besar juga tadi saya setuju harapannya untuk khususnya untuk pemilu dan untuk organisasi Bawaslu sendiri, mungkin kita juga nanti dengan GP Ansor akan menambah lebih sinergi lagi ya kan, lebih dukungan-dukungan yang akan diberikan oleh GP Ansor pada Bawaslu. Kami mengucapkan terima kasih juga, dan semoga di periode Abang ini GP Ansor selaku organisasi pemuda nih di Kabupaten Pesisir Barat nih, salah satu organisasi tertua kan di Indonesia. Mudah-mudahan di Kabupaten Pesisir Barat ini organisasi GP Ansor yang Abang pimpin di periode Abang, harapan-harapan Abang akan berjalan sesuai harapan, dan apa yang Abang rencanakan untuk GP Ansor ke depannya, untuk perkembangan organisasinya juga akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bang atas waktunya Bang, sudah menyempatkan hadir di acara Ngopi Awasi edisi Ramadan ini. Sangat spesial nih, suatu kehormatan bagi saya dan Bawaslu. Abang sudah bersedia hadir nih selaku ketua DPR. Mungkin kan Abang juga sibuk, masih sempat gitu meluangkan waktunya. Sibuk-sibuknya sebagai aktivis lah. Iya, makanya kami juga mengucapkan, terutama saya mengucapkan terima kasih Abang bisa menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu nih ke masyarakat, khususnya di Pesisir Barat, tentang apa itu organisasi GP Ansor dan juga langkah-langkahnya dan strateginya yang akan dilakukan oleh GP Ansor dalam bentuk sinergi, terutama untuk pengawasan partisipatif yang memang kita butuhkan itu Bang. Karena memang pengawasan Bawaslu ini memang sebagai lembaga yang mengawasi ya Bang ya, cuma memang kan kita tidak bisa berjalan sendiri gitu, tetap kita melibatkan masyarakat gitu, karena bagaimanapun masyarakat juga berhak gitu untuk mengawasi jalannya pemilihan pemilu dan pilkada ini, karena agar tercipta suasana pemilu yang bagus gitu Bang, yang sesuai kita harapkan, dan mudah-mudahan bisa mencetak pemimpin yang handal. Ya, terima kasih Bang sekali lagi atas waktunya. Oke, sekian episode Ngopi Awasi spesial Ramadan kali ini. Saya Aditya Fermanda undur diri, dan Saya Bedianto. salam Salam awasi. awas.